Trump dan Pete Hegseth membuat pihak kiri Amerika, kiri global, dan kiri radikal berada dalam posisi yang memalukan dengan menunjukkan krisis Iran sebagai pusat masalah yang sebenarnya. Garda revolusi dan jaringan yang menopang Teheran. Pada hari Selasa 12 Mei 2026, Washington meningkatkan tekanan finansial, militer, dan diplomatik terhadap rezim Iran. Sementara kelompok-kelompok kiri berusaha mengubah reaksi Amerika Serikat menjadi skandal politik. Kelompok kiri Amerika menyerang keputusan-keputusan Trump dengan ganas, sampai keputusan-keputusan itu mulai menunjukkan hasil nyata bagi stabilitas global. Jadi, sekarang perdebatan telah keluar dari retorika manis dan masuk ke realitas yang keras. Minyak ilegal, milisi-milisi yang melemah, Hizbullah yang berdarah di Lebanon, dan Garda Revolusi yang diekspos sebagai mesin ketidakstabilan yang sedang diperangi. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves, ofensif Amerika dimulai dari jalur keuangan. Departemen Keuangan Amerika Serikat memperingatkan bank-bank tentang upaya Garda Revolusi untuk menghindari sanksi dan menjaga jaringan mereka tetap berjalan. Dalam langkah yang sama, Washington mengumumkan tindakan terhadap 3 individu dan 9 perusahaan yang dituduh memfasilitasi pengiriman minyak Iran ke Tiongkok dengan koneksi di Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Oman. Bagian dari krisis ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana Teheran berusaha bertahan hidup di luar aturan. Ketika Trump menargetkan sistem ini, dia tidak menyerang sebuah gagasan abstrak. Dia menghantam sumber dana yang membiayai tekanan Iran di Timur Tengah. Hegseth memasuki krisis ini dengan membela rekonstruksi militer Amerika Serikat dan perlindungan rantai komando. Kelompok kiri mencoba menggunakan perdebatan tentang amunisi dan anggaran untuk mengatakan bahwa Washington kebingungan. Tetapi pemberitaan itu sendiri menunjukkan bahwa perang telah menghabiskan persenjataan mahal dan memicu persaingan untuk pengisian kembali persediaan. Pemerintah mulai mendukung anggaran sebesar 1,5 triliun dolar untuk membangun kembali kekuatan, mempercepat produksi, dan mencegah Iran, Tiongkok, serta Rusia membaca setiap keterlambatan sebagai kelemahan. Bagi Hegseth, krisis sebesar ini tidak bisa dihadapi dengan persenjataan yang sudah usang, industri yang lambat, dan pasukan yang terjebak dalam perselisihan partai politik. Kelompok kiri Amerika mencoba membalikan keadaan dengan menggunakan kasus Mark Kelly, tetapi akhirnya terjebak dalam kontradiksi. Sementara mereka menuduh Hegseth melakukan persekusi, mereka menghindari menghadapi titik yang paling sensitif. Para politisi mulai berbicara langsung dengan militer di tengah krisis. Itu merupakan reaksi terhadap upaya untuk mengubah disiplin militer menjadi panggung politik. Tepat ketika Garda Revolusi mengancam jalur laut, sekutu-sekutu Iran bergerak di Lebanon dan jaringan pendanaan Iran menjadi sasaran Amerika Serikat. Di Lebanon, Hizbullah menjadi bukti paling jelas bahwa para pendukung Teheran sudah membayar harga yang mahal. Menurut Reuters, kelompok tersebut terlibat dalam perang di pihak Iran pada 2 Maret dan mengalami kelelahan militer serta politik yang berat. Laporan tersebut menunjukkan kerugian besar, pengungsian ratusan ribu orang dari basis sosial mereka, dan tekanan yang semakin meningkat di dalam Lebanon sendiri. Hizbullah yang didirikan dengan dukungan Garda Revolusi pada tahun 1982 mencoba menggunakan perang untuk mendapatkan kembali kekuatan, tetapi akhirnya justru menunjukkan biaya menjadi perpanjangan tangan regional Teheran bagi Trump dan Hegseth. Keausan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap Iran juga harus diarahkan kepada sekutu-sekutu eksternalnya. Di Irak, sinyalnya datang dengan cara yang berbeda. Reuters menunjukkan bahwa banyak milisi yang didukung Iran tidak bersedia secara terbuka terlibat dalam perang, meskipun Teheran telah berinvestasi selama puluhan tahun dan miliaran dolar pada kelompok-kelompok ini. Laporan tersebut menunjukkan jaringan yang melemah akibat kehilangan pemimpin, jalur pasokan yang terputus, hilangnya Suriah sebagai basis yang aman, serta para komandan yang lebih tertarik pada kekuasaan politik dan bisnis lokal. Fakta ini mengubah persepsi terhadap krisis. Iran masih menjadi ancaman, tetapi jaringannya kini sudah mempertimbangkan biaya sebelum bertindak. Ketika sekutu mulai ragu-ragu, citra kekuatan mutlak Teheran mulai kehilangan pijakan. Krisis ini juga menyentuh kepentingan Tiongkok di Teluk.
Kuwait menuduh Iran mengirim tim bersenjata dari Garda Revolusi untuk menyerang Pulau Bubian, di mana terdapat proyek pelabuhan yang didanai oleh Tiongkok. Menurut Associated Press, 4 anggota ditangkap dan 2 berhasil melarikan diri setelah insiden pada 1 Mei. Kasus ini berdampak besar karena meruntuhkan citra bahwa Teheran hanyalah mitra strategis Beijing melawan Washington. Garda Revolusi muncul sebagai faktor risiko bahkan di bidang yang terkait dengan investasi Tiongkok, tepat sebelum kunjungan Trump ke Beijing. Bagi Gedung Putih, ini menjadi argumen kuat di hadapan Xi Jinping. Iran mengancam jalur, pelabuhan, dan kepentingan yang tidak terbatas pada Amerika Serikat. Biaya kemanusiaan dari perang membongkar propaganda perlawanan. Reuters melaporkan bahwa lebih dari 3.000 orang telah meninggal di Iran sejak awal konflik pada 28 Februari, menurut Kepala Forensik Iran yang dikutip oleh media pemerintah. Kelompok Hahana memperkirakan ada 3.636 korban tewas, termasuk 1.701 warga sipil. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kebijakan Garda Revolusi tidak memberikan keamanan, kemakmuran, atau kedaulatan nyata kepada rakyat Iran. Yang diberikan hanyalah perang, isolasi, sanksi, dan duka cita. Kelompok kiri radikal mencoba memperlakukan Teheran sebagai simbol perlawanan terhadap Barat. Namun, akibat dari petualangan ini harus ditanggung oleh keluarga-keluarga yang terdampak, ekonomi yang diblokir, dan rakyat yang didorong ke dalam krisis yang dijual oleh rezim sebagai kemenangan. Sejarah Iran sendiri menunjukkan risiko meromantisasi rezim ini. Pada tahun 1979, sebagian Barat mencoba melihat revolusi Iran hanya sebagai reaksi rakyat terhadap pengaruh asing. Tak lama kemudian, mahasiswa radikal mengambil alih kedutaan AS di Teheran dan menahan lebih dari 50 orang Amerika sebagai sandera selama 444 hari. Departemen Luar Negeri mencatat bahwa krisis ini dimulai pada 4 November 1979 dan sangat memengaruhi hubungan antara Washington dan Teheran. Pelajaran ini bertahan selama beberapa dekade. Ketika sebuah rezim mengubah fanatisme menjadi kebijakan negara, mereka yang membenarkannya sejak awal biasanya akan terkejut pada akhirnya. Kemudian, dengan penyanderaan diplomatik, milisi regional, negara-negara lain juga membuktikan bahwa rezim yang didasarkan pada intimidasi akan menyerah ketika tekanan ekonomi, diplomatik, dan militer digabungkan cukup lama. Libya di bawah Muammar Gaddafi menghabiskan bertahun-tahun menantang Barat dengan program-program terlarang, isolasi, dan ancaman dari luar. Hingga akhirnya pada tahun 2003 setuju meninggalkan program senjata pemusnah massal dan membuka jalan bagi inspeksi di bekas Yugoslavia. Slobodan Milosevic percaya bahwa dia bisa bertahan melawan NATO dan bertaruh pada kelelahan politik negara-negara demokrasi Barat. Namun studi dari RND menunjukkan bahwa dia menerima persyaratan terkait Kosovo pada Juni 1999 karena takut akan kampanye pemboman yang lebih dahsyat lagi. Sekarang tekanan bergerak ke 3 arah. Di Kongres Amerika, Hegseth harus membela pengisian kembali stok militer dan mencegah pihak kiri mengubah keamanan nasional menjadi sandiwara politik. Di bidang ekonomi, Departemen Keuangan cenderung terus menekan bank, perusahaan, minyak, dan para perantara ligados ao regime iraniano. Di bidang diplomatik, Trump memasuki dialog dengan Tiongkok sambil membawa fakta yang tidak nyaman bagi Beijing. Iran bukan hanya mitra yang berguna untuk melawan Washington, tetapi juga sumber ketidakstabilan di dekat jalur dan pelabuhan yang juga menjadi kepentingan Tiongkok sendiri. Kubu kiri global panik karena etalasenya telah berubah. Diskusi sekarang bukan lagi soal suka atau tidak suka pada Trump, tapi soal menjelaskan mengapa begitu banyak orang masih berusaha melindungi citra Garda Revolusi yang menyeret para pendukungnya menuju kehancuran. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir nanti lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.